penjelasan singkat tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rubrik Syarah Hadis. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayyidul istighfar an yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta." Sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah seorang hamba mengucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Engkau. Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, Man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsi fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbih fahuwa min ahlil jannah. Yang artinya, barang siapa mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menamakan lafaz istighfar ini dengan Sayyidul Istighfar. Kenapa demikian? Karena terkandung dalam hadis ini makna taubat dan merendahkan diri di hadapan Allah yang tidak terdapat dalam hadis-hadis taubat lainnya. Marilah kita selami kandungan makna dari hadis tentang doa Sayyidul Istighfar ini. Semoga dengan memahaminya kita akan lebih menjiwai ketika kita mengamalkannya. Yang pertama yaitu lafaz Allahumma anta rabbi, yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Di mana ucapan ini adalah pengakuan seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-Nya. Rabb, sang pemilik, pencipta, pemberi rizki dan pengatur semua urusan makhluknya. Dan di dalam kalimat ini terkandung pengakuan tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla. Kemudian ucapan la ilaha illa anta, yang artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Engkau. Yang mananya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Jadi kalimat ini merupakan perwujudan tauhid uluhiyah. Semua muslim wajib meyakini bahwa satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar hanyalah Allah, sedangkan selain Allah tidak boleh disembah, dan kita hanya berdoa kepada Allah saja. Kemudian pendengar, ucapan khalaqtani wa ana 'abduk, yang artinya Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Makna kalimat ini adalah pengakuan hamba bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta beserta isinya ini kecuali hanya Allah saja. Seluruhnya adalah makhluk, baik di langit maupun di bumi.
Allah yang telah menciptakan semua makhluk. Dan kalimat ini mengandung perilaku hamba yang menghinakan dan merendahkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya ucapan wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, yang artinya aku menetapi perjanjianmu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. Maksudnya itu aku tetap dalam perjanjianmu ya Allah, yaitu mengakuimu sebagai Rabbku, beriman kepadamu, melaksanakan ketaatan kepadamu, dan melaksanakan perintah-perintahmu semampuku. Karena Allah tidaklah membebani suatu jiwa, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian selanjutnya ucapan a'udzubika min syarri ma shana'tu, yakni aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan amal perbuatanku dan akibat buruknya. Aku berlindung kepadamu ya Allah agar tidak ditimpa dengan petaka, agar diampuni dosa dan tidak kembali kepada perbuatan jelekku. Kemudian ucapan abu'u laka bi ni'matika alayya, yang artinya aku akui nikmatmu kepadaku, yakni aku mengakui dan menetapkan besarnya nikmatmu kepadaku, agungnya karunia dan kebaikanmu kepadaku. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi setiap muslim wajib menisbatkan semua nikmat kepada Allah. Semua nikmat yang kita rasakan saat ini, baik di langit, bumi, dan di antara keduanya adalah berasal dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam lafaz Sayyidul Istighfar ini mengucapkan wa abu'u bidzambi, yang artinya aku mengakui dosaku kepadamu, yakni aku mengakui kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan, berupa perbuatan dosa, kesalahan, kelalaian, kewajiban yang aku tinggalkan, perbuatan haram dan maksiat yang aku lakukan. Ini pengakuan ini adalah sebagai langkah awal untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat selanjutnya faghfirli, ampunilah dosaku. Yani ya Allah, ampunilah seluruh dosa yang telah aku lakukan, karena sungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan di antara ciri seorang hamba yang bertakwa tatkala ia berbuat dosa adalah ia akan segera memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan terakhir itu mengucapkan fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, yang artinya karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau ya Allah. Lafaz ini bermakna pengakuan kita bahwa tidak ada yang dapat mengampuni semua dosa-dosa kecuali hanya Allah. Oleh karena itu, kita memohon ampun hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya, dan Allah Maha Pengampun serta penerima taubat. Lantas, apa yang akan diraih oleh seorang muslim yang mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia ini? Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balasan bagi mereka yang mengucapkan doa Sayyidul Istighfar ini adalah sebagaimana sabda Nabi SAW selanjutnya dalam hadis tersebut, bahwa barang siapa yang membacanya di waktu pagi hari dengan penuh keyakinan, kemudian ia meninggal dunia sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang membacanya di waktu sore hari dengan penuh keyakinan, kemudian ia meninggal dunia sebelum esok pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Maksudnya yaitu membacanya dengan penuh keyakinan, keikhlasan, mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Juga membacanya dengan membenarkan kandungan doa tersebut, mengakui semua dosa-dosanya, mengakui semua nikmat dari Allah, dan meminta ampunan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, sebuah kalimat yang insya Allah mudah bagi kita untuk menghafalnya, namun sangat besar keutamaannya di sisi Allah, yaitu surga. Oleh karena itu, kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkan doa ini di waktu pagi dan petang, sehingga kita mendapatkan keutamaannya, yaitu diampuni dosa-dosa yang telah diperbuat dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian pendengar sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.